Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Arianda, NIM T20197122 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu konsep matematika dasar pada rumah adat, agama, tempat ibadah, dan interaksi sosial. Nah, di sini kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Tarisa Arianda, NIM T20197122, dan kedua yaitu Istiqomah dengan NIM T20197123. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini peta konsep dari materi kelompok kami. Yang pertama yaitu kita nanti akan membahas mengenai pengertian rumah adat dalam etnomatematika, kemudian yang kedua pengertian agama dalam etnomatematika, yang ketiga pengertian interaksi sosial dalam etnomatematika, kemudian yang keempat konsep matematika dasar pada rumah adat, dan yang terakhir konsep matematika dalam agama dan interaksi sosial. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian rumah adat dalam etnomatematika. Rumah adat merupakan suatu bangunan yang memiliki ciri khusus dan digunakan untuk tempat tinggal suku tertentu. Berbagai hal terkait budaya suatu suku telah banyak menjadi pengkajian baik dari segi budaya maupun hal-hal lain. Salah satunya tentang rumah adat suku Osing di Banyuwangi. Keberadaan rumah adat suku Osing yang masih dipertahankan, bahkan dilestarikan dan dikembangkan kembali di beberapa kawasan, menjadikan rumah adat Osing bahan yang menarik untuk dikaji secara budaya dan pembelajaran berbasis etnografi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian agama dalam etnomatematika. Menurut KBBI, agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia, serta manusia dan lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama yang berarti tradisi atau A berarti tidak. Gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau Indonesia. Pembelajaran matematika melalui konteks Islam justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Menurut Astuti tahun 2018. Konteks budaya dalam ajaran Islam Nusantara dapat ditemukan melalui praktek dalam beribadah, hubungan sosial antar manusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian interaksi sosial dalam etnomatematika. Menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sering tidak disadari bahwa berbagai kelompok budaya yang berbeda-beda telah menggunakan pengetahuan matematika yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kelompok petani dalam menanam jagung dapat menghitung luas area pertanian mereka dengan jumlah persediaan bibit jagung yang akan ditanam, atau mereka dapat membuat kalender untuk menandai musim, merencanakan fasilitas penyimpanan berdasarkan jumlah hasil pertanian, penataan kebun, dan sawah. Yang selanjutnya yaitu kita memasuki konsep matematika dasar pada rumah adat. Miniatur rumah adat Osing yang telah kita bahas di pengertian matematika dasar pada rumah adat tadi, yang ada di Desa Kemiren, memberikan inspirasi bahwa bentuk dasar rumah adat Osing dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan konsep-konsep dasar bidang datar sederhana, khususnya bangun segi 4 dan segi 3. Selain itu, adanya perulangan bentuk yang berupa seperti pada genting, dinding, pagar, dan lain-lain juga dapat digunakan sebagai media untuk mengenalkan konsep kesebangunan dan kekongruenan. Kayu panjang di atas rumah disebut dengan suwunan. Dua kayu yang berdiri pendek dinamakan pander,
Kayu yang membentuk sisi-sisi miring segitiga disebut ampi-ampi. Kayu di bawah under dinamakan lambang dan di bawah lambang terdapat jahit pendek yaitu tiang yang menghubungkan saka depan ke saka belakang. Kayu yang menghubungkan dua lambang disebut penglari dan di bawah penglari terdapat jahit panjang yaitu tiang yang menghubungkan saka kiri dan saka kanan. Bisa dilihat di sini gambar dari rumah adat Osing. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep matematika dalam agama. Musofahah santri kepada kiai merupakan cara berjabat tangan antara santri dan kiai dengan cara mencium tangan seorang kiai terkadang. Tidak hanya seperti itu, santri berjalan dengan posisi jongkok menghampiri kiai untuk mencium bolak-balik di punggung dan telapak tangannya. Cara berjabat tangan ini merupakan budaya pada santri yang berislam Nusantara. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, khususnya matematika, maka fenomena ini dapat dijadikan konteks dalam konsep faktorial. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan banyaknya urutan terkait berjabat tangan. Kemudian bisa dilihat gambar konsep matematika dalam agama. Nah, ini yang disebut dengan musofahah santri dengan kiai. Selanjutnya yaitu konsep matematika dalam interaksi sosial. Pada konsep matematika interaksi sosial, dasar geometri yang diawali dengan menentukan lokasi yang digunakan untuk rute perjalanan, menentukan arah tujuan atau jalan pulang dengan tepat dan cepat. Beberapa masyarakat memiliki kode atau simbol tertentu dalam menetapkan lokasi di lingkungannya. Penentuan lokasi bagi masyarakat Pelaki juga digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah, ladang, sawah, dan kebun. Selain itu, tanda-tanda alam seperti gunung, batu besar, hamparan sungai masih dijadikan sebagai batas wilayah utamanya. Hamparan tanah leluhur mereka yang pernah memerintah di daerah setempat. Selain menggunakan batas alam sebagai batas lahan, penggunaan tanaman tahunan seperti sagu, kapuk, beringin, sagu, pohon jati, dan rotan masih digunakan sebagai batas lahan. Area yang ditanami sagu sepanjang sungai dan rawa merupakan tanah milik warisan sampai beberapa generasi. Karena tanaman sagu sukar punah, selain itu tanaman sagu ini merupakan pelengkap mas kawin selain kerbau, gong, tempayan, dan seuntai kalung emas. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.